udah tahu ya dari flyernya itu kalau hari ini kita mau bahas yang utama itu dua serum baru dari Biskin yaitu serum C dan serum retinal. Nah, siapa di sini yang hadir yang udah nyobain serum C yang baru maupun serum retinalnya? Boleh dong chat di kolom chat. Oh, Ibu Lumeli udah coba ya. Coba yang mana nih, Bu? Oh, saya udah coba yang retinal nih. Kalau yang serum C-nya belum coba karena yang lama masih ada, jadi saya belum nyobain yang baru nih. Oh, udah coba dua-duanya. Bagus ya, Bu. Saya suka banget sih sama serum retinalnya. Oh, sama dong, Maria. Saya juga nih serum C-nya belum coba. Nah, buat yang udah coba, yang ngerasa serum retinalnya bagus, mungkin dengan apa sesi Zoom malam hari ini bisa lebih menaikkan rasa apa ya keyakinan teman-teman semua bahwa oh, ternyata serum retinalnya Biskin ini bagus karena formulasinya gini-gini ya gitu. Nah, nanti kita akan bahas malam ini kenapa kok serum retinalnya Biskin ini dan serum vitamin C yang baru ini sangat spesial. Nah, teman-teman, malam hari ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani dengan seorang dokter ahli anti-aging juga dan dia adalah eh, kepala dari head head dari hidup ya, hidupnya HDI. Eh, Pasti rekan-rekan di sini juga sudah tahu siapa beliau, gitu kita nggak perlu ragukan lagi kompetensinya. Langsung saya panggil Dr. Ivan Husada. Silahkan masuk, Dok. Oke, apa kabar Yuni? Baik, Dok, baik. Baik, sehat selalu ya. Untung nggak hujan ya hari ini ya, Dok. Waduh, jangan hujan. Kalau hujan nanti mati lampu kita repot tadi. Ya, selamat malam rekan-rekan semua yang ada di Zoom malam ini. Luar biasa, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Dan malam ini kita akan bahas tentang sesuatu yang spesial ya Yuni ya. Iya, Kabarnya gimana iya, ini? Dok. Nah, kalau di luaran sana tuh kan kayaknya banyak ya dok beredar serum vitamin C, serum retinal juga. Kayaknya juga dua ingredients ini tuh kayak paling gong gitu lah kalau di dunia Kecantikan. perskincarean lah ya dok. Untuk Oke. anti-aging tuh juga kita nggak perlu ragukan lagi ya manfaatnya. Nah, kalau menurut dokter sebetulnya pemakaian dua produk ini untuk anti-aging tuh gimana dok? Ya, memang di mana-mana sedang hit ya. Jadi artinya baik itu serum apapun, mau serum vitamin C, serum retinol, apalagi retinal, sekarang sedang maraknya dibahas. Kenapa? Karena memang problem masalah kulit wajah ini tidak pernah selesai kan ya. Mulai dari penuaan dini, kulit kusam, kulit yang banyak kerutan, flek, sampai jerawat pun, dan kulit yang sensitif itu selalu membutuhkan serum sebetulnya untuk, karena setiap wanita tidak mau kan, tidak glowing ya, maunya glowing. Nah Cowok itu. juga, Dok. Cowok juga Cowok sekarang betul. juga mulai loh, Dok. Gak Oh gitu cewek ya. doang. Betul, betul. Jadi ya itulah sebabnya kenapa sangat menjadi perhatian sekali untuk memakai apa skincare yang tepat. Sebenarnya ya Yuni, kalau kita lihat pasaran di luar sana banyak sekali kan serum-serum dan skincare yang bagus-bagus. Mungkin tidak ada yang salah ya pemakai skincare atau serum-serum yang bermerek di luar. Tapi kadang-kadang kulit bermasalah kita ini dipicu oleh kesalahan kita memilih skincare yang tepat, ya kan? Yang kedua tentunya seringkali cara aplikasinya yang salah. Nah, malam Iya, ini kita akan jelaskan panjang kali lebar tentang detail masalah skincare serum kita ini yang ada di HDI, dan juga kita akan sedikit membahas tentang bagaimana teknik aplikasinya. Cuman kita tidak bisa apa namanya mendemokan atau melakukan tutorial ya karena di Zoom tutorialnya ya. ya, Dok. Jadi ya, tapi mudah-mudahan bisa paham ya. Baik, Mm-mm.
untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya show slide gitu Yuni. Oke, kita akan bahas tentang yang pertama itu vitamin C. Nah, mengenai vitamin C ini memang HDI atau Biskin melakukan suatu rebranding sebetulnya baru-baru kemarin bulan April kemarin melakukan rebranding dengan serum vitamin C yang lama. Nah, serum vitamin C yang baru ini yang namanya Everlast Essential 20% Vitamin C Power Serum, apakah sama dengan yang dulu? Mungkin sekilas sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini mungkin tidak banyak yang tahu, ya. Hanya orang medis mungkin yang jeli, ya, yang memahami itu langsung bisa membedakan ini ada sesuatu yang baru. Nah, tentunya yang baru ini akan memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan yang lama, ya. Nah, jadi tidak semua vitamin C bekerja di kulit. Betul. Karena apa? Karena vitamin C juga dibutuhkan di organ-organ tubuh yang lain. Tidak hanya kita konsumsi vitamin C lalu untuk kulit wajah saja. Tidak. Ya. Jadi efektivitas vitamin C ditentukan oleh bentuknya. Ada yang berupa tablet, ada yang berupa injeksi, ada yang berupa krim, ada juga yang berupa tetes. Nah, jadi bentuknya macam-macam, fungsinya juga macam-macam ya. Kemudian dibutuhkan stabilitas. Apakah vitamin C itu sudah di apa namanya dioleskan ke kulit wajah, katakanlah serum vitamin C untuk kulit wajah, itu bisa stabil, konsisten, memberikan efek yang konsisten. Kalau tidak, ya pasti dia tidak akan bekerja efektif. Kemudian juga cara kerja di kulit. Nah, saya paling senang kalau berbicara cara kerja di kulit karena memang bidang saya di S2 anti-aging dan biomedik itu mempelajari banget ya. Jadi caranya adalah sebenarnya vitamin C ini merupakan mediator. Dia bukan bukan langsung diolesin langsung meningkatkan kolagen, glowing gitu tidak. Jadi dia merupakan mediator atau katalisator untuk mengaktifkan enzim ya yang merupakan enzim yang bisa mengaktifkan prokolagen menjadi kolagen. Jadi tanpa vitamin C prokolagen itu tidak akan menjadi kolagen. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya serum vitamin C. Ya. Nah, masalah utama vitamin C yang ada di pasaran, banyak sekali yang tadi saya katakan tertulis 20%, tertulis 15%. Tapi komposisi atau mungkin dosis atau kekuatan dosisnya tidak stabil. Ya. Tertulis 20 mungkin bekerjanya hanya 10%. Atau bahkan 10% tertulis di situ, tapi bekerjanya hanya 5%, sehingga tidak maksimal. Ya. Kemudian juga harus kita perhatikan bahwa vitamin C serum itu mudah teroksidasi. Sama seperti kalau buah apel, kalau kita sudah kupas, tidak langsung dimakan, itu akan teroksidasi. Dia akan menguning sampai coklat sampai hitam. Sama dengan serum vitamin C kita, juga cara penyimpanan, cara menutupnya, cara menyedot tetesannya itu juga harus benar-benar diperhatikan supaya tidak mudah teroksidasi. Karena kalau serum vitamin C sudah teroksidasi, warnanya berubah, tentu tidak efektif lagi, kurang efektif ya walaupun masih bisa dipakai. Dan yang ketiga, masalah utama vitamin C-nya sulit diformulasi. Karena vitamin C ini adalah zat aktif, maka dia juga tidak sembarangan bisa dicampur dengan serum-serum yang lain. Jangankan dicampur, kadang-kadang kita pakai serum vitamin C langsung ke wajah kita yang sensitif, langsung gatel. Apalagi tidak pernah pakai serum vitamin C, langsung gatel, merah-merah, biduran, dan macam-macam. Jadi dia itu sulit diformulasi, tapi bersyukur kalau kita semua bisa cocok. Saya termasuk cocok untuk memakai serum vitamin C. Lalu kemudian Everlast Essential 20% vitamin C Power Serum ini dengan kandungan 20% L-ascorbic acid atau vitamin C yang telah distabilkan. Ya, yang telah distabilkan itu beda ya. Serum vitamin C ini memberikan pelindungan antioksidan maksimal serta membantu merangsang perbaikan sel kulit untuk lapisan atau tampilan kulit yang lebih cerah
dan tanpa awet muda. Serum ini membantu menyamarkan tampilan pori-pori besar. Jadi pori-pori besar itu bisa mengecil. Tapi kalau pori-pori terlalu kecil juga nggak bagus ya. Jadi besar sedikit dikecilkan. Dan bekas luka itu bisa disamarkan serta menjadi solusi utama untuk kulit kusam dan kendur. Kita semua tahulah vitamin C itu pasti salah satu zat yang bisa memberikan awet muda, glowing, kulit lebih cerah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi Evoros Essential 20% vitamin C Power Serum ini keunggulannya apa? Saya ingin menjelaskan beberapa keunggulannya supaya rekan-rekan paham karena ada sedikit perbedaan dengan serum vitamin C kita yang lama. Yang pertama adalah 20% L-ascorbic acid, artinya 20% kandungan vitamin C murni, ya. Kemudian formula tanpa air, jadi dia murni ya, jadi dalam satu botol murni vitamin C dengan pH sedikit asam 3,1 sampai 3,5. Apakah pH-nya bisa berubah? Bisa berubah karena mungkin terjadi perubahan tutupnya tidak kenceng, simpan di tempat yang panas. Nah, itu dia mudah berubah ya. Dan menggunakan teknologi yang namanya Ceuticalogy Delivery System. Nah, ini suatu teknologi yang membuat serum vitamin C Power Serum ini menjadi lebih stabil, lebih aktif, dan lebih memberikan efek yang maksimal ya. Nah, berikutnya lagi mungkin akan disambung oleh rekan saya, gantian supaya saya tidak capek. Silakan Yuni. Oke, dok. Jadi mungkin saya mau menjelaskan sedikit mengenai teknologi CDS ini ya. Jadi Celtica Delivery System ini sebetulnya apa sih? Gitu. Kenapa di serum vitamin C yang baru, Biskin memilih untuk menggunakan teknologi CDS ini? Nah, teknologi CDS ini dipilih sama Biskin karena Biskin itu tahu kulit kita itu sebetulnya bersifat sangat selektif. Nggak semua bahan aktif itu bisa dengan mudah masuk ke dalam kulit. Karena kita sama-sama tahu ya, kalau kulit kita itu kan tersusun dari protein, asam lemak, ada kolesterol juga. Nah, itulah kenapa Biskin di serum yang baru ini menggunakan teknologi yang baru. Nah, dengan teknologi CDS ini, kulit ini dibuat untuk bisa menerima si serum ini. Jadi seringkali skincare tuh biasanya cuma nempel di permukaan kulit, dia nggak bisa meresap ke dalam. Nah, mekanisme kerjanya CDS ini gimana? Yang pertama, dia meningkatkan fleksibilitas kulit. Jadi kulit yang tadinya kayak kaku, terus dia selektif, ini dibuat lebih fleksibel sama eh, si serumnya ini. Jadi serum nanti bisa masuk ke dalam. Lalu kalau teman-teman yang sudah mencoba serum Biskin ini mungkin akan merasakan sedikit efek hangat. Betul nggak ya? Mungkin Ibu Limeli mungkin bisa nulis di kolom chat nih. Bener nggak? Waktu pakai si serum yang baru ini ada warm effect-nya. Nah, warm effect-nya ini dia akan membantu memperlebar pori-pori sehingga bahan aktif itu bisa masuk lebih cepat ke lapisan dermisnya kulit. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai teknologi CDS ini, ibaratnya si serum ini ya hanya akan nempel gitu, nggak bisa masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lalu fungsi yang mekanisme kerja yang berikutnya adalah sustain release. Maksudnya sustain release ini gimana? Sustain release ini jadi si vitamin C-nya ini akan dilepaskan perlahan-lahan. Bahkan bisa bekerja hingga 24 jam setelah pemakaian serumnya. Wow, kita sangat sangat luar biasa ya. Kita surprise gitu loh. Maksudnya ternyata worth it banget ya kita beli serum vitamin C ini. Ternyata ada alasannya kenapa kok di skin ini sampai ngubah serum yang udah bagus jadi lebih bagus. Ternyata Biskinnya juga menggunakan teknologi yang baru. Iya, Yuni. Berikutnya, Jadi Dok.
Ya, jadi Mm-mm. Yuni memang sustainability ini salah satu teknologi yang ada di Biskin serum kita Iya, yang baru ini karena terjadi pelepasan yang pelan-pelan sehingga efektivitas daripada serum si vitamin C yang vitamin baru C-nya, ini lebih iya, bertahan lama bekerjanya yang lebih benar. long Benar. lasting Ya. gitulah, Dok. Oke, berikutnya saya juga belum lah lupa memperkenalkan Yuni ini siapa. Oh, Sebelum lanjut saya kenalkan dulu. Jadi Yuni Esther ini adalah seorang apoteker. Dia backgroundnya apoteker dan juga seorang profesional di bidang bisnis yang malam ini dia tampil bersama saya. Ya, lupa tadi, sorry ya. it's Next, okay, berikutnya. Dok. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau nggak pakai teknologi CDS, normalnya vitamin C ini hanya akan bekerja di lapisan epidermis. Tapi karena ada teknologi yang baru ini, si vitamin C-nya bisa masuk sampai ke lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis itu kalau kita yang sudah SSA, SSAA, pasti kita tahu ya kolagen, terus dan segala macamnya itu yang membantu menjaga kesehatan kulit itu ada di lapisan dermis semua. Nah, itulah kenapa penting vitamin C itu bisa masuk ke lapisan dermis kulit. Oke, Nah, kandungan yang baru, kalau teman-teman perhatikan di kemasan yang lama itu kan ada PAF concentrate. intense, PAF concentrate. Nah, kalau yang baru ini PAF-nya hilang. Nah, kalau PAF dulu kan propil galat ascorbic ferulic acid. Nah, Hmm, di serum yang baru ini propil galatnya diganti nih sama p-coumaric acid. Nah, hmm. kenapa sih kok Biskin itu sampai mengganti propil galat jadi p-coumaric acid? Pasti ada alasannya dong. Nah, kalau yang propil galat itu dulu dia fungsinya hanya menjaga stabilitas si vitamin C-nya. Nah, kalau di coumaриc acid ini fungsinya lebih luar biasa lagi. Saya bacakan dulu ya. Untuk ascorbic acidnya itu kan dia konsentrasinya tetap 20%. Tapi untuk ferulic acidnya ini dia punya efek meningkatkan efek dari vitamin C dan menstabilkan vitamin C-nya. Nah, coumaриc acidnya ini dia sekarang lebih fokus ke anti-aging. Jadi membantu untuk menghambat produksi melanin, antiinflamasi, dan anti-aging gitu. Jadi Iya. sangat bagus serum yang baru ini. Ya, dulu saya pernah menyampaikan satu informasi juga. Kan tiga-tiganya ini kan antioksidan ya, Yuni ya. Iya, benar Jadi dok. secara farmakologi, satu antioksidan memang bekerja efektif. Tapi kalau dia bisa punya dua, bekerja sinergi akan jauh lebih efektif dan lebih kuat Efektivitasnya lagi. akan Nah, meningkat. apalagi tiga. Ah, kan Mm-mm. Biskin, Vilen, dan Wilen kita six core antioksidan, 6 ya. Nah, oleh sebab itu di serum vitamin C Power Serum ini tiga komposisi antioksidan bekerja yaitu L-ascorbic, ferulic acid, dan p-coumarid acid. Ini adalah antioksidan yang kuat yang bekerja sinergi menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman, P-coumaриc acid ini dia fungsinya sebagai stabilisator dan booster untuk efek mencerahkan. Jadi jangan kaget kalau nanti teman-teman pakai serum yang baru ini mukanya bakalan lebih glowing dan lebih cerah. Karena fungsinya ini menjaga stabilitas vitamin C agar tidak mudah teroksidasi. Hmm. Selain itu dia juga anti melanogenik yang memudarkan flek hitam lebih cepat. Dia Hmm. anti melanogeniknya itu bukan cuma yang biasa-biasa aja, tapi dia bekerjanya dengan cukup kuat. Lalu dia juga memberikan perlindungan ganda terhadap sinar UV. Jadi kalau digunakan pada saat pagi hari itu akan meningkatkan efektivitas dari es krim kita untuk melawan radiasi dari UV. Dan saya tuh heran loh, Dok. Biskin ini Hmm. tuh menurut saya ya dia memikirkan dengan sangat apa ya? Keseluruhan gitulah. Waktu dia mengganti si serum vitamin C-nya ini, kemudian meluncing serum retinal, dia juga mengupgrade es krim kita dari plus Hmm. 3 jadi PA plus 4 tuh luar biasa Nah, banget loh, Dok. ya namanya rebranding harus lebih baik, Yuni. Iya, tapi Nah, beneran kayak mikirinnya tuh kayak apa?
keseluruhan gitu loh, Dok. Satu set lengkap ya. Iya, Oke. jadi Ya, kan kalau orang sudah pakai serum retinal pasti akan lebih sensitif kan terhadap ya, foto aging. Nah, ya. menurut saya kayak pas banget waktunya ketika dia juga mereformulasi es krim jadi PA+4. Ya, memang selalu belajar dari pengalaman dan kekurangan. Contoh ya, dia menambahkan pekumarit acid. Hari ini kita ngulik sedikit ya. Jadi pekumarit acid itu anti melanogenik yang kuat. Nah, itu tuh penting banget ya Yuni kan. Apa tuh artinya anti melanogenik? Tentunya semua orang yang mendengar melanin, melanin itu pigmen ya kan. Kulit kita bisa menghasilkan pigmen-pigmen yang berlebihan sehingga mudah terjadi flek kan betul ya Yuni ya. Iya, Maka benar. pekumarit acid ini punya anti melanogenik. Jadi anti dalam metabolisme melanogenesis ya kalau dalam bahasa Iya, biokimianya anti melanogenesis proses melanogenesis itu dihambat supaya pembentukan tidak mudah melanin. Iya. ya tidak menghasilkan melanin yang banyak dan tidak mudah terjadi flek. Gitu ya. Karena kalau kita Mm-mm. lihat sama-sama nih dok, strukturnya Mm-mm. si P-coumaриc acid ini sebetulnya mirip sama L-tirosin sih dok. Jadi Iya, L-tirosin betul. itu kan bahan Oh, baku untuk membentuk melanin kan. Nah betul. dia strukturnya mirip sama si L-tirosin itu. Ya, ya, itu dia setara ya, setara. Dia Mm-mm. fungsinya sama. Oke, luar biasa, Yuni. Lanjut ya. Oke. Oke dok. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan keunggulan ya, ta. Keunggulan dari Everless Essential 20% vitamin C Power Serum. Ada beberapa keunggulan serum vitamin C kita yang baru ini. Pertama, non-toxic. Yang penting, non-toksik dari mana? Dari air limbahnya. Jadi kalau misalnya ya serum vitamin C ketuang tumpah lalu ke got apa ke ke kolam ikan begitulah ikan nggak mati. Saya udah coba itu tetes di akuarium saya. Non toksik ya karena toksik ikannya mati semua ya. Sampai dicoba ya dok. Iya, Kalau mati kebetulan di kasihan rumah saya ada ikannya loh dok. akuarium ya. Siapa tahu airnya bisa jernih, tapi tidak ya. Tapi yang jelas Jadi ikannya aman, gendut non nggak dok toksik ya. ikannya? Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah antioksidan. Kita sudah tahu ada tiga antioksidan yang bekerja sinergi itu pasti jauh lebih kuat, lebih unggul. Ada L-ascorbic acid, ada p-coumarid acid, dan yang satu lagi ada asam ferulik. Kemudian menghambat produksi melanin dan membantu mencerahkan kulit. Nah, ini juga sangat penting karena apa? Karena dia menghambat produksi melanin otomatis menyamarkan flek kita. Jadi bagi ibu-ibu yang punya flek wajahnya jangan apa galau atau jangan juga terburu-buru tidak mungkin ya baru oleskan sekali langsung fleknya hilang gitu ya. Dia butuh waktu. Dia butuh waktu lama-kelamaan tersamarkan. Yang penting kita rutin memakai dan pemakaiannya benar ya. Kemudian melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UVA dan UVB. Kita tahu UVA ini di permukaan, UVB di lapisan epidermis. Tapi untung ya sekarang di dunia ini termasuk Indonesia tidak ada UVC. Kalau ada UVC kulit wajah kita kebakar semua karena UVC tidak bisa masuk ke dalam bumi karena masih terlindung oleh apa namanya Son. ozon ya ozon yang tebal. Makanya itu kita harus menjaga kesehatan lingkungan. Yang berikutnya menstimulasi produksi kolagen. Tadi saya katakan vitamin C ini hanya sebagai mediator karena dia mengaktifkan enzim ya yang bisa merubah prokolagen menjadi kolagen. Maka itu prokolagen itu kan protein ya di dalam kulit wajah. Dia sedang tidur, maka itu harus dioleskan dengan serum vitamin C. Atau lebih bagus lagi memang pakai dirangsang dengan LV Pro. Nah, jadi LV Pro itu salah satu alat untuk mempercepat perubahan prokolagen yang ada di bawah kulit menjadi kolagen. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu enggak kolagen itu fungsinya apa sih? Saya kasih tahu kalau belum ada yang tahu ya. Jadi kolagen itu adalah bantalan kulit. Coba kalau kita pegang kulit wajah kita seperti ini. Bantalan kulit kalau masih mentul-mentul kenyal-kenyal berarti kolagennya masih bagus. Tapi kalau sudah maaf sudah peok-peok begitu ya berarti kolagennya sudah berkurang ya. Oke. Nah,
Hasil yang dirasakan setelah sekian banyak orang yang pakai, termasuk saya tentunya, saya setuju banget dengan empat hasil yang dirasakan, yaitu kulit yang lebih cerah. Itu benar. Meskipun kulit saya sawo matang, tapi dulu banyak flek karena saya dulu sering jemur, main basket sebelum jadi dokter. Sekolah di mahasiswa kedokteran pun saya main pemain basket. Zaman dulu kan Uni main basketnya tidak ada di in Nggak room. ada indoor ya, Dok? Semuanya outdoor, ya kan? Nah, itu. Kemudian tekstur yang lebih halus kulitnya, bebas jerawat, lebih cepat memudar. Ingat, serum vitamin C ini juga bisa ngobati jerawat, tapi tidak di stadium 3 ke atas ya. Kalau stadium 3 ke atas kan sudah ada apa itu nanah, Iya, ya. Ada ada peradangan ya, pus, Dok. ada peradangan yang berat, itu mungkin pengobatan khusus ya. Mungkin perlu antibiotik dan tapi kalau dia jerawatan yang baru muncul, jerawatan yang stadium 1, stadium 2 itu ditutulkan sembuh. Kenapa? Karena serum vitamin C ini punya efek antiinflamasi, ya kan? Kemudian juga yang keempat, kulit terasa lebih kencang dan glowing. Pasti, apalagi habis pakai serum vitamin C, kita pakai LV Pro. Gitu. Ya, ya. Oke, jadi LV Pro itu kan ada tiga mode ya, facial, Hmm. lifting, dan restore. Nah, semuanya itu dipakai masing-masing 2 menit. Itu akan mengencangkan kulit wajah, memberikan apa namanya, pembentukan kolagen, lalu juga selain mengencangkan kulit wajah juga membersihkan pori-pori dan juga membuat kulitnya jadi glowing ya. Oke. Nah, masalah kulit yang dapat diatasi itu apa saja sih? Sebenarnya banyak, tidak hanya ini. Banyak ya. Nah, antara lainnya apa? Kulit kusam dan tidak merata. Ini banyak sekali yang kita lihat sekarang ini ya, banyak kulit kusam dan tidak merata. Apakah tidak dirawat? Mungkin dirawat, tapi mungkin salah memilih skincare. Saya udah bilang banyak orang salah memilih skincare. Banyak yang konsultasi saya, waduh ini skincare-nya komposisinya nggak cocok dengan kulit wajah Anda. Jadi kulit kusam dan merata itu bisa dengan serum vitamin C, jerawat yang tadi saya katakan stadium 1, stadium 2, kulit kendor. Kulit kendor ini kenapa? Karena kolagennya sudah mulai menurun. Kapan kolagen itu sudah menurun menurut ibu-ibu? Ada yang boleh tahu? Bisa cek. Umur berapa kolagen kita mulai menurun? Dikatakan kolagen akan menurun setiap tahun itu 1% menurunnya. Nah, jadi kalau umur 90% ya sudah 90% ya? Enggak. Mulai umur berapa? Coba ada yang bisa chat? Ini katanya Ya, Bu Rosita mulai umur 25 nih, Dok. siapa? Rosita. Oke, Rosita wah, halo Dewi. Rosita dari Pangkalan Bun ya. Jadi secara teori dikatakan mulai umur 20 tahun, 25 tahun wis telat. Jadi umur 20 tahun itu sudah harus mulai merawat kulit wajah. Kenapa? Umur 20 tahun itulah saat yang mulai antioksidan tubuh menurun, kolagen tubuh akan menurun tiap tahunnya 1%. Ya, apalagi kita tidak hidup sehat, pola makan sehat, pola hidup sehat, perilaku hidup sehat, manajemen stres yang bagus, itu mungkin bisa bertahan. Mungkin kalau tidak pakai skincare yang anti anti aging dan sebagainya, Anti-aging. ya mungkin harusnya 1% jadi 0,5% begitu. Jadi menghambat proses penuaan begitu ya. Jadi kalau kita pakai serum vitamin C pasti akan menghambat ya, paling tidak mengurangi percepatan proses penuaan. Kemudian bekas jerawat tadi sudah sampai. Bekas jerawat ini sangat membuat orang jadi jengkel, gelisah. Nggak Kenapa? pede juga ya, Dok. Ya nggak pede pasti. Karena apa? Karena sudah selesai kok jerawatnya, tapi bekasnya itu malah tambah gila nih. Ya, nah itu bisa disamarkan dan akhirnya bisa hilang. Saya banyak pasien yang begitu. Oh, saya juga itu Ya, testimoni, Dok, kalau bekas nah, makanya. jerawat. Jadi kalau ada kasus gitu, saya akan selalu mengatakan Ibu atau Mbak atau Ci, yang pertama bisa ngobati ini adalah sabar ya, sabar. Jangan gerusa-gerusu. Kadang kan gini toh Yuni, kalau sudah wajahnya seperti itu, yang ini dibeli, Pengen yang instan sana ya, Dok dibeli, ya. jangan ini dibeli ya, dicampur semua jadi tambah Ya malah itu saya dulu, berantakan. Dok. Aku Nah, dosa, iya Dok. makanya ya. Oke, hati-hati ya.
Nah, itu Yuni aja juga punya pengalaman beli sana beli sini akhirnya campur aduk semua tidak beraturan artinya wajah semakin tidak bagus tapi rusak ya. Oke. Nah, sekarang cara penggunaannya ini Yuni yang kita harus sampaikan ya. Secara praktis karena di Biskin rebranding baru ada serum vitamin C, ada retinal serum juga, maka perbedaan waktu pemakaian ini sangat penting. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai kebalik. Kenapa? Kalau kebalik itu punya resiko yang kurang enak ya. Nah, yang pertama adalah pasti kita akan bersihkan kulit wajah dulu dengan cleanser ya. Setelah bersihkan dengan cleanser itu dengan W-line atau V-line, lalu yang kedua dengan Essence. Kita tahu Essence ini adalah pelembab dan juga pengatur pH kulit supaya kulit kita tidak asam. Kadang-kadang kulit wajah kita asam kalah dengan keringat kita sendiri ya. Nah, langkah kedua itu pakai Essence, dilembabkan ya. Oke, pemakaian esen ini macam-macam. Tadi pagi aja yang ada yang konsul juga. Boleh tidak pakai kapas wajah dicelupkan lalu tempelkan begini, adem begini. Oh ya boleh saja. Karena dengan cara itu juga baik. Hanya saja lebih boros ya. Esennya lebih boros ya kan dituangkan, diresap di kapas. Kalau saya langsung tutul-tutul begitu saja. Oke. Yang ketiga, jangan lupa kita juga punya serum. Jadi HDI punya 3 serum. Serum vitamin C, retinal, dan eye serum. Eye serum ini belum kita bahas secara spesifik, tetapi kalau ada waktu nanti saya akan bahas. Jadi eye serum ini bagus juga loh. Dia akan mengurangi kantong mata dan juga bercak hitam di sekitar kelopak mata. Karena dia juga mengencangkan dengan cara mengencangkan kantong mata sehingga kantong mata agak sedikit kempes dan juga menghilangkan bercak yang ada di kulit wajah. Nah, yang keempat baru pakai serum. Berapa banyak sih butuh serumnya dalam satu kulit wajah itu maksimal 3 tetes cukup. Ya, maksimal 3 tetes cukup. Dioleskan merata, jangan kena mata atau bahkan di bawah kelopak mata ini. Jadi dioleskan merata dan biasanya 3 tetes sudah cukup. Pada pagi hari, ya morning routine. Anda baca ini morning routine. Jadi kalau Anda punya 2 serum, serum vitamin C sama serum retinal, maka jangan terbalik. Serum vitamin C selalu pagi, ya. Kenapa? Karena serum retinal kalau dipakai pada pagi hari, maka dia akan berisiko, dia sensitif dengan sinar UV, dia sangat reaktif dengan sinar UV, sehingga justru bukan buat glowing, tapi justru akan mempercepat terjadinya flek wajah, terutama pada pemakai yang tidak memakai sunscreen. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan di retinal deh. Nah, jadi serum vitamin C ini pakai pada pagi hari, mau sendiri atau di mix dengan day cream juga boleh. Ya, jadi 3 tetes serum, 1 biji kacang hijau, ya, day cream ini di mix lalu dioleskan di kulit wajah secara merata. Ya, kemudian baru setelah itu mau pakai sunscreen boleh. Ya, sunscreen. Kalau ada LV pakai serum dan day cream pakai LV Pro boleh. Lalu pakai sunscreen. Tujuannya adalah mencegah flek pada wajah berikutnya atau menghambat efek daripada sinar UV. Kenapa? Karena sunscreen kita yang kali ini berbeda. Dulu SS Cream dengan SPF 50 plus 1, PA plus 3, sekarang SPF 50 plus 2 dan PA plus 4. Apa artinya PA plus 4? Kalau PA plus 3 itu tahan 8 jam sunscreennya, tapi kalau PA plus 4 itu tahan 12 jam. Jadi kalau kita pakai mulai jam 7, ya jam 6 berapa jam? Jam 7 sampai jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6, 7. Jam 7 malam ke 7 malam, 12 jam. Masa jam 7 malam belum pulang sih? Ya, bisa Mataharinya belum masuk ya untuk jam 7 matahari belum. malam. Iya, makanya itu ya. Jadi dan satu kelebihan dari sunscreen ini, terutama
saudara-saudara yang muslim kalau misalnya harus sholat ngambil air wudhu, asalkan tidak digosok dengan sabun, cuma begini saja dilap kering, itu tidak perlu mengulang karena dia tetap ada di kulit wajah. Ya, tidak perlu. Jadi tidak boros ya. Oke, itu cara penggunaan pada pagi hari. Dok, Nah, saya mau tanya dong dok. Tadi ya kan dokter boleh. Ivan bilangnya es krimnya kalau nggak digosok itu nggak hilang. Nah, itu berarti formulasinya dia tetap water based atau gimana dok? Tetap water based, Oh, tetap water based ya, tetap tapi water memang based. Ya, tahan gitu ya dok. iya, ya. Jadi kalau kita gosok dengan sabun, apalagi ya, dia akan hilang tentunya. Ya, oke. Kemudian night rutin. Jadi tadi yang pagi, kalau malam apa? Tetap yang pertama dengan cleanser, yang kedua dengan essence, ya, yang ketiga dengan eye serum sebelum tidur biasanya. Bisa juga dengan serum vitamin C atau kalau ada retinal serum, kita ganti dengan retinal serum. Tapi ingat ya, selalu retinal serum dipakai pada malam hari, besok paginya harus pakai sunscreen. Minimal skin tint kita ada dua jenis, yang satu warm honey atau cool ivory. Nah, bisa pilih ya. Atau mix juga bisa. Kemarin kita demokan ya acara-acara di Biskin Event itu bagaimana cara mengkombinasikan warm honey dengan cool ivory. Kemudian baru pakai night cream ya, night cream. Night cream ini dipakai pada malam hari ya, dia memberikan nutrisi untuk membantu mempercepat regenerasi sel kulit. Saya lupa di sini kalau misalnya habis pakai sunscreen mau pakai loose powder boleh tidak? Boleh ya, loose powder boleh ya. Oke. Nah, itu mengenai serum vitamin C. Betul ya, Yun? Jadi kita Iya. cukup bisa pakai 3 tetes pada pagi hari, mau cukup vitamin C-nya saja atau di mix dengan day cream itu juga boleh. Selanjutnya mau pakai LV Pro juga boleh. Ya, tiap mungkin bagi pemula ya Yun tidak perlu Mm-mm. serum vitamin C tiap hari dulu ya, mungkin seminggu 2 kali dulu. Kalau sudah cocok, baru seminggu 3 kali, baru tiap hari juga masih oke, gitu ya. Supaya kalau teman-teman memakai serum vitamin C terasa kalau cekit-cekit itu tidak masalah karena dia masuk ke pori-pori dan bertemu dengan fungsi saraf dia pasti akan terasa cekit-cekit. Tapi kalau ada gejala seperti biduran, wajahnya merah semua, nah itu harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Kalau memang parah harus memakai antihistamin supaya dia netral lagi dan sementara serum vitamin C-nya stop dan dikonsultasikan. Apakah dengan gejala gitu tidak boleh pakai serum vitamin C? Tidak, tidak selamanya. Saya pernah punya pasien akhirnya saya kombinasikan mix dengan V4 atau W4 itu hilang. Artinya kulitnya tidak bisa menerima dosis yang tinggi. Dia harus diencerkan lagi dengan W4 atau V4 atau tiga-tiganya. Akhirnya bisa cocok itu kulitnya. Ya. Oke, Oke. nah sekarang kita akan masuk ke produk serum yang kedua ya Yuni ya, yaitu Iya, yang Pro retinal ya dok. Revival Retinal Serum. Sekali lagi sebelum kita mulai, saya harus ingatkan bedakan ya antara retinal dengan retinol. Nah, nanti saya akan bahas juga setelah Yuni nanti bahas retinal itu apa dan retinol itu apa ya. Sebelum ada retinol kan sangat Booming ya dok ya. populer ya, sangat populer. Tapi begitu ada retinal serum keluar, tentu orang semua Retinolnya memiliki tenggelam ya retinol. dok. Iya, tenggelam ya. Oke, silakan Yuni. Oke. Nah, jadi teman-teman penuaan kulit itu sebetulnya jauh dimulai sebelum kita menyadarinya. Nah, perlu nggak sih sebetulnya perawatan anti-aging? Perlu, tapi nggak perlu buru-buru juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih fungsinya serum retinal memang bisa untuk anti-aging, tapi nggak perlu kayak dipaksain juga gitu. Kayak, aduh aku pengen buruan nih dapat hasilnya, pengen buruan nih gitu. Nah itu nggak perlu gitu juga. Jadi anti-aging itu memang perlu dimulai, tapi tidak perlu buru-buru juga gitu. Nah, kalau kulit kita misalnya
terlihat baik-baik saja, namun proses penuaan sel itu sudah dimulai jauh sebelum kita menyadarinya, karena semuanya itu dimulai perlahan-lahan. Semua proses yang dimulai perlahan-lahan itu justru menurut saya rada membahayakan ya dok ya, karena kita Iya. tuh nggak sadar kayak sedikit-sedikit kita kerutannya mulai nambah, terus nanti waktu kita sadar tuh kayak, hah, kok garis-garisnya udah dalam banget gitu. Nah, itu Udah makanya telat ya. kita perlu aware. Nah, penuaan itu juga memang nggak cuma tergantung dari skincare, tapi juga dari pola makan, pola hidup kita. Kalau kita suka makan yang manis-manis, gula itu akan melemahkan kolagen kita. Jadi kolagennya lebih cepat putus, which is akan lebih cepat menua juga gitu. Nah, apakah skincare yang digunakan itu sudah cukup untuk mencegah tanda-tanda penuaan? Nah, jawabannya ada di sini nih. Mungkin boleh next slide, Dok. Nah, kenapa sih Biskin ini pakainya retinal bukan retinol gitu? Nah, kita sama-sama tahu ya, sebetulnya retinal itu adalah satu golongan dengan vitamin A dan retinol. Tapi retinal ini aksi bekerja lebih cepat dibandingkan retinol karena kalau retinol itu ibaratnya butuh dua step untuk berubah jadi bentuk yang aktif. Kalau si retinal ini cukup satu langkah aja untuk berubah jadi bentuk yang aktif dan efektif untuk kulit kita gitu. Nah, konsentrasi Oke. yang umum digunakan biasanya berapa sih? Antara 0,01 sampai 0,1%. Hmm. Tapi di serum Biskin ini kandungannya adalah 0,11%. Nah, pasti teman-teman akan tanya dong, wah kok gede banget gitu kan? Padahal konsentrasi umum yang dipakai aja maksimalnya 0,1. Biskin kenapa pakainya 0,11 gitu, 0,11 gitu. Nah, ini nanti kalau teman-teman ngikutin sampai selesai akan tahu jawabannya. Ya. Oke, jadi saya tambahin ya Yuni ya. Jadi retinal ini adalah turunan dari vitamin A kan ya. Dari vitamin A itu turun yang pertama itu adalah retinol. Setelah retinol turun lagi Jadi kan retinal. dari retinol mau bereaksi dengan kulit wajah supaya glowing itu butuh dua tahap perubahannya. Yaitu dia akan menjadi retinal dulu, baru menjadi retinal aldehyde Retinoic acid ya. ya acid ya, retinal aldehyde acid, baru dia bisa membuat kulit wajah kita glowing. Nah, sekarang HDI Biskin sudah mengeluarkan namanya retinal serum. Artinya dia setahap lagi sudah langsung menjadi retinal aldehyde yang akan langsung bereaksi memberikan hasil yang maksimal pada kulit wajah. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ditanya apa bedanya retinal sama retinol sudah bisa jawab. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi retinal truth. Retinal dikenal efektif, tapi tidak selalu nyaman di kulit. Apakah benar? Benar. Sekali lagi saya katakan hampir setiap serum kulit wajah itu bekerja aktif. Karena dia mengandung zat aktif, maka jadi harus hati-hati. Ya, adakah orang yang tidak cocok? Ada, makanya itu harus hati-hati. Kita harus uji coba dulu, tes dulu, apakah kita cocok apa tidak ya. Nah, dia bekerja cepat karena dia zat aktif, tetapi sering menyebabkan iritasi. Bisa jadi. Ya, hati-hati ini rambu-rambu loh ya. Hmm. Apabila terjadi hal-hal seperti ini, tindakannya bagaimana? Ya, tentunya cuci muka, stop dulu konsultasi. Ya, tidak semua formula menjaga keseimbangan kulit. Makanya dia retinalnya seperti apa dulu. Ya, retinal yang sesungguhnya sebenarnya dia akan cocok dengan semua jenis kulit. Ya, yang punya Biskin ini retinal true ini akan lebih cocok dengan semua jenis kulit karena dia sudah di style sedemikian rupa. Inilah yang sering terjadi di pasaran. Ya, jadi harus hati-hati. Nah,
Haruskah kita memilih antara hasil dan kenyamanan tentu atau keduanya bisa berjalan bersama-sama? Menurut saya ya tentu harus hati-hati juga ya kita memilih. Nah, Pro Revival Retinal Serum. Retinal dengan multi manfaat untuk membantu meningkatkan elastisitas, menghaluskan tekstur, dan meratakan warna kulit. Diformulasi agar efektif namun tetap lembut. Membantu menyamarkan garis halus dan ketidaksempurnaan kulit untuk tampilan kulit yang lebih sehat dan seimbang. Apa yang membuat ini berbeda? Apa yang membuat retinal serumnya Biskin ini berbeda? Satu, bukan hanya fokus pada hasil. Semua orang endingnya hasil. Tapi kalau prosesnya kurang baik, itu juga berbahaya. Jadi hasil bukan hanya pada fokus pada hasil, tapi juga pada kondisi kulit. Maksudnya apa? Kalau kulit kita kering, dibuat lembab. Kalau kulit kita berminyak, dibuat jadi normal. Itulah kerja retinal. Jadi sesuai dengan kondisi warna kondisi kulit kita. Jadi tidak hanya hasilnya glowing melulu, tapi kalau dari yang berminyak dibuat normal itu sudah cantik, sudah bagus ya. Mendukung regenerasi sel tanpa membuat kulit overtreat. Apa itu maksudnya? Regenerasi kulit selalu terjadi pada malam hari. Makanya retinal dipakai pada malam hari. Ditutup dengan night cream. Diberikan nutrisi kan. Supaya regenerasi berjalan. Dan retinal serum itu tidak membuat overtreat. Artinya berlebihan tapi dia akan menyeimbangkan, menyesuaikan kondisi kulit kita. Maunya seperti apa. Ya, dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Nah, itu yang lebih luar biasa lagi ya. Oke. Nah, mengenai komposisi, teman saya Yuni akan menjelaskan. Silakan Yuni. Oke, Dok. Jadi ini teman-teman kalau yang di serum retinal ini kombinasinya itu sangat luar biasa menurut saya ya. Setelah saya pelajarin waktu mau bawain Sumni, eh dia dengan kombinasi dari niacinamide, kemudian ceramid kompleks, beta glukan, ektoin, dan adenosin itu bisa memberikan efek anti-aging yang maksimal tanpa membuat eh, kulit dari penggunanya itu merasa tidak nyaman gitu karena sama-sama kita tahu beberapa serum retinal ataupun retinol tuh kalau dipakai rasanya kayak ada perih-perihnya, ada rasa panasnya. Nah, dengan kombinasi empat zat aktif ini, efek yang tidak nyaman itu bisa ditekan dengan sangat minim. Mungkin bisa next slide, Dok. Nah, kalau saya kemarin sempat googling ya gitu, rata-rata zat aktif yang dipakai bersamaan dengan retinal itu adalah seramid. Paling banyak adalah seramid. Nah, seramid dan retinal ini bekerjanya seperti gas dan rem gitu. Jadi si retinalnya itu ngegas, tapi seramidnya itu kerjanya ngerem gitu supaya efek retinalnya itu nggak overtreated tadi yang dibilang. Nah, ini luar biasa banget sih menurutku. Biski ini merancang dengan kombinasi yang 5 zat aktif ini kayak semuanya bekerja sinergis. Nah, fungsi seramid ini apa sebetulnya dalam serum retinal? Dia akan melindungi dari luar. Yang pertama, mengatasi efek samping dari retinal, meredakan kulit mengelupas, kering, sensasi terbakar, kemerahan, dan rasa gatal. Kemudian yang kedua, si seramid ini juga mencegah TEWL. TEWL itu gampangnya mencegah penguapan air. Karena retinal ini bekerjanya kan dia untuk eksfoliasi ya. Nah, ketika eksfoliasi itu biasanya komponen air dari kulit kita itu juga akan ikut menguap. Nah, fungsi si seramid ini menjaga supaya penguapan di sel kulit kita itu tidak terjadi dengan berlebihan. Iya, saya tanggapi Kemudian, sedikit ya Yuni oke dok. tentang seramid. Jadi saya tahu persis. Coba kalian kalau membeli beli apa namanya beli skincare merek yang lain lah ya, bukan punya HD atau punya Biskin, pasti ada kandungan seramid.
Dan seramid ini pasti berada di setiap skincare terutama yang bermerek ya. Karena Mau dia dari penyusun sel kulit juga ya dok ya. ya Secara karena dia naturnya kan stabilisa ada juga ya. betul karena dia stabilisator itu tadi dia membantu mencerahkan tapi dia juga ngerem supaya dari bahan-bahan yang lain itu tidak terjadi efek-efek yang berbahaya. Dia mencerahkan dan sebagainya. Jadi ada juga satu komposisi yang satu krim yang khusus untuk seramid. Dan sebetulnya seramid ini adalah salah satu bahan untuk anti-aging sebetulnya. Ya, dia bahan dengan anti-aging. Kalau Anda pernah pakai, dia seramid bercampur dengan apa namanya salmon, ya, dengan salmon atau dengan apa namanya niacinamide itu kombinasi yang sangat ideal mereka bertiga untuk sebagai eh, feeling glue shot ya, glue shot yang bisa membuat glowing gitu loh. Next, Yuni. Oke. Nah, ini untuk zat aktif pendukung yang berikutnya ada niacinamide. Nah, niacinamide ini biasanya tidak banyak dipakai di beberapa serum retinal yang lain, tapi dibikin ditambahkan niacinamide juga karena fungsinya sebagai multitasker dan brightening. Nah, ini kenapa kok serum retinal Biskin ini juga sangat berperan ya untuk kita yang mungkin punya problem flek, bekas jerawat. Nah, karena ada niacinamide di dalamnya. Mm, Nah, niacinamide ini fungsinya sebagai booster seramid, yaitu memicu pembentukan seramid alami oleh tubuh. Jadi dia bekerja sinergis dengan seramid. Kemudian flek hitam jadi lebih cepat pudar karena dia menghambat transfer melanin ke sel kulit terluar. Nah, mm, kalau kita dulu belajar ya yang Wiline itu kan fungsinya eh, kalau pembentukan melanin itu kan sebetulnya udah terjadi jauh di dalam kulit. Seiring dengan proses regenerasi sel, dia akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, fungsi niacinamide ini menghambat supaya transfer melanin ke sel kulit terluar itu tidak terjadi gitu. Terus juga mengontrol sebum karena menyeimbangkan kadar minyak berlebih di awal pemakaian retinal. Jadi di beberapa orang memang ketika menggunakan retinal di awal itu rasanya kayak kulitnya lebih berminyak. Nah, fungsi niacinamide adalah untuk menekan si sebumnya itu. Zat Oke. aktif yang berikutnya adalah ektoin. Ektoin ini adalah di extreme light protection. Jadi ini sebetulnya adalah zat yang alami ada di tumbuhan yang berada di gurun gitulah istilahnya. Jadi dia Hmm, fungsinya sebagai perisai antiinflamasi untuk membentuk lapisan pelindung hidrasi yang tebal, meredakan kemerahan dan perih akibat retinal. Kemudian mencegah kulit mengalami dehidrasi. Jadi kalau retinal itu fungsinya kan untuk anti-aging dan regenerasi sel. Nah, supaya sel kulit yang baru itu tidak mengalami dehidrasi, Biskin menambahkan ektoin di dalam serum retinalnya. iya. Gitu. Oke. Next ya. Jadi komposisi zat pendukung ini kan penting ya bagi setiap skincare karena memang saling memberikan apa ya, saling menguatkan Iya, supaya produk kerjanya ini akan sinergi lebih semua bagus sih ya. dok ini. Makanya tadi saya katakan selalu retinal atau apa gitu ada pendampingnya zat-zat aktif yang lain yang bisa memberikan stabilisator yaitu salah satunya seramid, niacinamid dan yang ketiga adalah beta glukan kan, beta glukan Iya. ya. Ini Nah, Yuni. kalau beta glukan ini dia sebetulnya kalau dari sononya itu dari oat. Jadi dia diekstraksi dari oat. Nah, fungsinya beta glukan ini sebagai deep hydrator dan shooting agent. Kalau dibandingkan dengan hyaluronic acid, dengan konsentrasi yang sama, beta glukan ini mempunyai efektivitas 20% lebih efektif dibandingkan hyaluronic acid untuk mengunci kelembaban kulit. Kemudian fungsi beta glukan yang lain adalah untuk pemulihan jaringan, menstimulasi makrofag untuk mempercepat regenerasi dan perbaikan jaringan sel yang rusak. Nah, teman-teman berarti kan sudah tahu ya, ini retinal kan fungsinya untuk regenerasi sel ketika dia
berdiri sendirian, sometimes regenerasi sel itu bisa terjadi dengan cepat. Itu, nah, beta glukan ini menekan supaya efek yang terasa kering, perih itu tidak kita alami pada saat menggunakan serum retinal miskin. Kemudian zat aktif yang terakhir adalah adenosin. Adenosin ini fungsinya sebagai cellular energy dan anti wrinkle. Bahan bakar kolagen untuk membawa energi seluler langsung untuk mempercepat sintesis kolagen yang baru. Dan fungsi terakhirnya sebagai sinergi anti-aging yang bekerja ganda bersama retinal untuk meningkatkan elastisitas, kekencangan, serta menenangkan kulit. Iya, Ah, luar biasa banget lah dok. Saya ya, waktu ya. menyiapkan materi presentasi ini kayak, wah luar biasa banget ini kombinasi Jadi lima komposisinya lengkap zat ya. aktif ini lengkap banget sih. Nah, jadi kalau kita sudah tahu eh, bahwa retinal ini tidak sekedar retinal saja, tetapi dia punya apa namanya pendamping seramid, niasinamid, adenosin itu kan zat-zat antioksidan dan zat Mm-mm. anti-aging ya. Ditambah lagi beta glukan yang mana dia lebih baik dari asam hyaluronic acid. Kalau Yuni dulu mungkin ke salon, wah kok kulit wajah saya kering ya, itu selalu disuntik dengan Suntik HA HCA. dok. Ya, HCA kan hyaluronic acid ya. Satu suntikan itu mungkin berapa? 200 atau 300 ribu. 300 suntikan 900 ribu 1 juta. Nah, sekarang kita sudah punya ada kandungan beta glukan yang ada di retinal serum. Lanjut ya. Oke, jadi Pro Reviver Retinal Serum ini keunggulannya apa sih? Keunggulannya adalah yang pertama dia multi benefit dalam satu serum. Artinya dengan satu serum itu dia punya komposisi yang cukup lengkap untuk membuat kulit wajah kita glowing, tapi dengan cara satu kali pakai. Formula yang efektif namun tetap lembut, mengatasi masalah kulit, mengatasi masalah jerawat, kulit tampak lebih halus, segar, dan terawat, dan cocok untuk berbagai kebutuhan kulit. Artinya kondisi kulit apapun, makanya dulu kita seringkali memberikan ceramah atau seminar begitu, semua jenis kulit itu tidak ada yang apa jelek, mau kulit kering, mau kulit lembab, kulit berminyak, atau kulit campuran, itu semua kulit baik. Hanya kita bagaimana cara mengelola. Dan kemudian keunggulan berikutnya mendukung kulit lebih sehat dan seimbang. Ya, karena di situ tidak hanya retinal, tapi ada anti-aging yang lain, ada menjaga kelembapan dan macam-macam. Oke, nah masalah yang dapat diatasi dengan pemakaian serum retinal ini, yang pertama pasti garis halus dan tanda penuaan dini. Ya, orang kalau sudah bicara tanda penuaan dini itu paling takut ya Yun. Tidak ada yang mau tua secara dini ya. Tapi ya itu fakta ada di lapangan. Penuaan dini itu bisa dari apa? Dari sering kena UV, wajah tidak dirawat, atau pola makan yang tidak sehat, perilaku hidup yang Pola tidak tidur sehat, juga ya pola dok. tidur, kurang tidur terus itu akan mengikis, mempercepat pengikisan kolagen kita dari 1% menjadi 2%. Itu teori. Hmm, oke. Kita tidur teratur aja dia akan 1% tiap tahun kurang, apalagi kita kurang Tidak tidur terah. terus. Ah ya, ya, maka itu kurang tidur akan cepat tua. Tekstur kulit yang tidak merata, ini biasanya pemakaian skincare yang salah atau bahkan tidak tepat, ya. Kemudian juga niatnya mau pakai skincare, ada sunscreennya ternyata ada efek sunscreen yang efektif sehingga apa? Sebagian kulitnya menghitam, sebagian kulitnya cerah jadi tidak merata. Warna kulit tidak merata tadi ya. Kulit kusam, ya ini sama ya, tidak cerah, kulit kusam, lalu elastis ke kulit juga menurun karena kolagennya yang menurun, produksi kolagennya, jerawat ya atau ada scar bekas jerawat dan rosacea, bintik kecil-kecil gitu ya. Maka itulah Yuni, kenapa kita malam ini berbicara pemilihan skincare yang tepat itu sangat penting. Jangan sampai kita juga tidak hanya memilih tapi harus paham betul. Nah, hari ini malam ini kita sudah mengupas tuntas
apa sih komposisinya, fungsinya masing-masing sehingga teman-teman semua yang ada di Zoom ini bisa paham dan mudah-mudahan materi ini bisa jadi berkah bagi kita semua ya. Oke, next. Nah, jadi juga perhatian ya untuk kulit yang sensitif mulai 3 kali seminggu, jangan langsung tiap hari, tingkatkan bertahap hingga penggunaan setiap malam. Ingat ya, garis bawahi pakai spidol merah malam. Jangan memakai retinal serum pada pagi hari. Tidak dianjurkan ya. Karena kemarin juga ada yang tiba-tiba beli di kantor itu, saya mau pakai pagi dan sore boleh enggak? Waduh, jangan dong Bu. Pakainya malam hari, pagi pakai serum aja. Wah, jadi harus beli serum lagi. Iya, tidak beli serum lagi juga boleh, tapi kalau mau lebih bagus ya. Jika kulit terasa kurang nyaman, hangat, ringan, kesemutan, atau perih ringan, segera gunakan night cream. Atau dengan cara mencuci kulit wajah lagi dan dinetralisir dengan esen. Itu bisa ya. Supaya apa? Supaya efek yang kurang nyaman ini tidak berlanjut lebih parah lagi. Kita kan tidak tahu harus test drive juga apakah cocok apa tidak ya. Jadi jadi kita bisa coba ya. Gunakan sunscreen pada pagi hari, yaitu dengan skin tint kita yang SPF plus 50 plus plus atau PA plus 4. Berikut untuk mengurangi iritasi dan rasa tidak nyaman. Ya, biasanya dengan pemakaian sunscreen itu akan lebih nyaman. Nah, lalu kesimpulannya yang kita harus sampaikan ya Yuni, saya dulu ya Yun. Jadi sinergi sempurna 5 in 1, 5 in 1, retinal memperbaiki kulit dari dalam ya, kemudian stimulasi kolagen ya, sama. Secara reaksi kimia dia sama dengan serum vitamin C. Gimana caranya? Prokolagen dipercepat menjadi kolagen dengan stimulasi mediator serum vitamin C. Demikian juga prokolagen dipercepat dengan retinal untuk bisa jadi kolagen. Bedanya apa? Yang satu pagi, yang satu malam. Yang satu udah boleh pakai LV, yang satu tidak boleh pakai LV. Jadi retinal jangan pakai LV ya. Kalau sudah pakai retinal jangan pakai LV. Mm-mm. Nggak Ya, boleh dong. tidak Iya. boleh ya. Dicatat baik-baik ya. Dan juga retinal itu pakainya malam hari dan setelah pakai retinal boleh pakai night cream. Hasil retinal memperbaiki kulit, udah. Ceramide itu benteng pertahanan luar, pelindung skin barrier. Jadi adanya ceramide itu supaya skin barrier kita bagus. Kalau skin barrier kita bagus, ada dua yang bisa dicegah. Satu, menjaga dehidrasi. Air yang ada di kulit itu akan ditahan. Yang kedua, menjaga supaya kulit wajah kita tidak mudah terjadi flek. Jadi skin barrier pertahanan tubuh kita bagus. Kalau tidak ada skin barrier yang baik, tidak ada seramid yang cukup, maka kulit wajah kita mudah terinfeksi bakteri, sebentar-bentar jerawat dan lain sebagainya. Kemudian ektoin dan beta glukan, adenosin, ini semuanya menenangkan kulit, mengunci air dan meredam efek samping agresif. Niacinamide mengoptimalkan kerja seramid serta memudarkan flek hitam secara cepat. Hasil maksimal, iritasi minimal. Nah, tentunya orang suka ya hasilnya maksimal, iritasinya minimal karena kombinasi harmoni 5 bahan aktif utama menghasilkan serum anti-aging modern yang memberikan perbaikan struktur optimal dengan resiko kemerahan atau iritasi yang sangat rendah. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Tapi saya ada satu kesimpulan lagi. Setelah itu nanti Yuni akan memberikan kesimpulannya juga ya. Kesimpulan saya bahwa dari yang semua saya sampaikan ini, ada satu hal yang tidak boleh kita langgar, yaitu apa? Retina pasti tidak boleh dikombinasi dengan dimix dengan serum vitamin C. Retina tidak boleh dipakai pada pagi hari, itu rambu-rambunya. Dan retinal tidak boleh campur dengan serum-serum yang lain yang di luar vitamin C. Kenapa? Kalau sesama zat aktif serum apapun mereknya,
Jangan coba-coba dicampur. Karena sama-sama bahan aktif akan lebih agresif dan kadang-kadang kulit kita mudah terjadi iritasi yang sangat berbahaya sehingga justru akan merusak kulit wajah. Itu rambu-rambu yang bisa saya berikan. Ya, silakan Yuni kalau mau memberikan kesimpulannya. Oke, nah jadi kemarin saya sempat tanya ke ChatGPT nih dok. Oh, Gimana nih kalau misalnya aku punya serum retinal dengan kombinasi zat aktif adenosin bla 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 gitu. Nah, AI pun bilang, kalau kamu sudah menemukan serum retinal yang dilengkapi dengan kombinasi kelima bahan ini, berarti kamu itu sudah punya serum anti-aging yang bisa mencerahkan secara maksimal, tapi dengan resiko iritasi yang ditekan sampai di titik minimal. terendah gitu. Ya. Nah, bahkan AI aja udah mengakui ya, Dok, kalau serum retinal yang bikin itu Betul. sangat bagus gitu. Jadi kalau secara ilmiah saya boleh sampaikan tambahan lagi bahwa seramid, niasinamid, niasin atau adenosin atau bahkan yang satu lagi adalah ektoin, ini semua adalah sejalan. Dia sejalan dengan retinal. Jadi tidak tabrakan. Maka itu kombinasi boleh. Yang tabrakan adalah serum-serum aktif, yaitu vitamin C Vitamin C serum, sama retinal ya, Dok, ya nggak boleh ya. retinol itu tidak boleh atau pakai hidro AHA, BHA, AHA, PHA itu juga BHA nggak itu boleh tidak ya, boleh, Dok. hidroquinon juga nggak boleh, ya kan? Bahkan kandungan kortikosteroid pun tidak boleh, ya. Kalau ada campuran retinal sampai di mix dengan kortikosteroid dalam hal treatment, itu kalau diberikan oleh dokter ya perlu dipertanyakan karena itu kan bertabrakan. Ya, kita pakai kortikosteroid aja mudah flek, apalagi ditambah dengan retinol. Wah, tambah gosong ya. Itu yang bisa Oke. kita sampaikan Yuni untuk Mm-mm. sementara sampai di serum vitamin C Retinal dulu ya, ya, Dok. mau dan juga retinal. Nah, baik ya, kita tutup ya Yuni dengan satu Oke. closing statement deh. Yuni dulu, closing statementnya apa ini? Ya itu dok tadi sebetulnya kalau mengenai perawatan anti-aging itu kita perlu untuk memulai, tapi nggak perlu buru-buru juga karena semua itu butuh proses regenerasi sel aja butuh 28 hari. Jadi kalau yang udah terlanjur gitu untuk mengembalikan ke kondisi yang seharusnya itu pasti butuh waktu ya dok. Harus sabar ya. Iya. Iya. Oke, kalau dari terima kasih Yuni. Statement dari saya yang terakhir closing statementnya adalah semua orang kepengen awet muda, termasuk saya. Tapi ada banyak bahan-bahan yang bisa membuat kita sebagai eh, bahan-bahan yang bersifat anti-aging. Pilihlah bahan-bahan yang betul-betul alami, tidak toksik, sehingga kita jangan sampai kepengennya awet muda makin yang terjadi adalah semakin tua karena salah memilih bahan. Apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi, itu fakta. Ya, maunya awet muda, salah pilih menjadi lebih cepat tua. Saya yakin dengan biskin Anda akan dapatkan hasil yang maksimal dan tetap awet muda. Thank you semuanya. Selamat malam. Oke, Sampai thank you. jumpa. Selamat Selamat istirahat ya. malam. Bye-bye. Terima kasih Yuni. Iya, ya Ya. sama-sama, Dok.